Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1134 tidak ada habisnya. Monster beruang hitam itu tiba-tiba datang, layaknya gunung yang sedang bergerak, benar-benar sangat besar, sangat mengerikan, dan tak terhentikan. Tatapannya saat melihat Dimas Wu dan Dreamy Du, dipenuhi oleh kehausan akan darah dan kenafsuan. Ini menunjukkan Dimas Wu dan Dreamy Du mereka dua manusia, dianggap sebagai mangsa baginya. Binatang api raksasa sebagai monster, tentu saja mengerti maksud dari monster beruang hitam. Segera, binatang api raksasa melangkah maju, berdiri di depan Dimas Wu dan Dreamy Du, menghadapi monster beruang hitam. Tatapannya terlihat ganas, kemudian dengan nada yang tajam berkata, "Lancang sekali." Menghadapi monster biasa, binatang api raksasa masih memiliki kepercayaan diri yang penuh. Dia telah mewarisi kekuatan Raja Monster, sehingga tentu saja dia juga membawa aura dari Raja Monster. Ketika dia berkata-kata, energi di dalam tubuhnya terpancar keluar. Dia seperti menggunakan keagungan dan tekanan yang tak terlihat untuk mengancam monster beruang hitam. Beruang hitam raksasa menghentikan langkah kakinya, kemudian tatapannya tertuju pada binatang api raksasa, kemudian dia kembali menatap Dimas Wu dan Dreamy Du yang berada di belakang tubuhnya. Dia benar-benar tidak senang, kemudian dengan nada dingin berkata pada binatang api raksasa, monster yang sangat terhormat, ternyata sekarang dengan ikhlas melindungi manusia yang seperti semut itu. Kamu benar-benar membuat kita para monster kehilangan harga diri." Saat mengatakannya, aura di tubuh monster beruang hitam meningkat, aura mematikan dari tubuhnya semakin lama semakin kuat. "Jika kamu tahu aku sedang melindunginya, maka kamu harus paham, pergilah, jangan menghalangi jalan." Binatang api raksasa tidak peduli dengan hinaan monster beruang hitam, dia terus mengeluarkan keagungan yang tidak terlihat, dan berkata pada monster beruang hitam dengan suara yang keras, "Ingin aku pergi? Kalau itu aku harus melihat kemampuanmu dahulu." Monster beruang raksasa berkata dengan nada dingin. Setelah mengatakannya, tanpa ragu, tubuhnya yang besar langsung menerjang kemari. Binatang api raksasa juga tidak sungkan, langsung menyambutnya dengan serangan. Duar duar duar. Dua monster yang sangat besar, seketika bertarung dengan sengit, tubuh mereka yang besar, aura mereka yang ganas, setiap setelah mereka menyerang, maka akan mengakibatkan tanah berguncang. Setelah bertarung beberapa saat, seluruh puing-puing batu melayang, langit dipenuhi oleh debu, terlihat sangat kacau. Tanah yang begitu luas seperti telah runtuh, langit juga seperti akan runtuh, bahkan langit juga berubah warna. Sebenarnya, monster beruang hitam jauh lebih kuat daripada binatang api raksasa, dalam hal kultivasi ataupun kekuatan fisik, bahkan, dari latar belakangnya, dia lebih tinggi daripada binatang api raksasa, oleh karena itu, dia dapat begitu meremehkan binatang api raksasa. Jika diletakkan pada dahulu, binatang api raksasa pasti tidak dapat bertarung dengan monster beruang hitam, dia hanya dapat dibunuh jika bertarung dengan monster beruang hitam. Tetapi sekarang sudah berbeda, binatang api raksasa telah mewarisi warisan leluhurnya, kekuatannya bertambah kuat, energinya sangat besar, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertarung dengan monster beruang hitam. Hanya saja, monster beruang ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat, energinya juga tidak kecil, serangan dan kelincahannya juga tidak biasa. Setelah binatang api raksasa bertarung dengannya beberapa saat, masih tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pertarungan yang begitu sengit, membuat binatang api raksasa perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Dia sudah tidak dapat menahannya, dia benar-benar marah, sehingga dia memberikan serangan yang semakin ganas kepada monster beruang hitam. Duang duang duang. Pertarungan antara dua raksasa menjadi semakin ganas. Area pertandingan terlihat sangat mengerikan, darah berceceran, mereka sebagai kaum monster, paling mahir dalam bertarung fisik, mereka menggunakan cara pertarungan yang paling liar dan barbar, mereka berusaha keras untuk saling mencabik, saling menggigit, benar-benar sangat liar.
Dimas Wu sedikit menggelengkan kepalanya. Binatang api raksasa ini, meskipun telah mewarisi kekuatan Raja Monster, tetapi gerakannya, energi serangannya, kekuatan fisiknya, kelincahannya, masih kurang baik. Dirinya yang menyerang dengan gila seperti ini, dan bertarung dengan barbar, sama sekali tidak dapat memenangi pertarungan ini dari monster beruang hitam. Hasil paling baik adalah kedua belah pihak mengalami luka yang berat. Tentu saja Dimas Wu tidak ingin melihat binatang api raksasa terluka. Sehingga, Dimas Wu tidak lagi hanya menyaksikannya. Kemudian terlihat, tatapannya menjadi dingin, kemudian telapak tangan kirinya mengepal, lalu dengan ganas meninjukannya keluar. Duar. Pertarungan antara monster beruang hitam dan binatang api raksasa sangat sengit ini, tinjuan Dimas Wu yang kuat, melesat maju, dan menghantam monster beruang besar. Menghadapi tinjuan yang datang secara tiba-tiba, monster beruang hitam sama sekali tidak melakukan reaksi apapun, tubuhnya yang besar, langsung terhantam tinjuan yang sangat kuat tersebut, dan juga, tubuhnya seperti menjadi bola meriam yang besar, terempas ke atas langit, dan menghantam puncak gunung yang duang. Monster beruang hitam terpantul dari atas gunung, dan terhantam ke tanah, sehingga menimbulkan suara yang besar, mulutnya, seketika memuntahkan darah, dan seketika kepalanya merasa pusing. Apa-apaan ini? Monster beruang hitam berdiri dengan perlahan, ekspresinya terlihat terkejut dan memeriksa ke segala arah. Dia hanya mengetahui dirinya terserang oleh sebuah kekuatan yang kekuatan itu benar-benar sangat hebat, dia sama sekali tidak dapat menahannya. Tetapi dia tidak melihat tinjuan itu berasalah dari mana, dan juga tidak tahu siapa yang mengeluarkan serangan yang begitu hebat. Tentu saja monster beruang hitam langsung mengesampingkan Dimas Wu. Dia sama sekali tidak mengaitkan masalah ini dengan Dimas Wu, karena, di dalam tatapannya, Dimas Wu adalah manusia yang kecil seperti seekor semut, dan sama sekali tidak layak untuk dirinya perhatikan. Apa lagi? Di ruangan yang mengunci kultivasi ini, bagaimana dia bisa percaya, seorang manusia, dapat melepaskan energi sejati di ruangan ini, bahkan mengeluarkan energi sejati yang begitu kuat. Monster beruang hitam tidak mengerti dengan semua ini, tetapi binatang api raksasa sangat paham. Dia menatap monster beruang hitam yang tercengang di kejauhan, kemudian menoleh ke arah Dimas Wu, dan Dimas Wu masih terlihat begitu tenang berdiri di sana. Seakan-akan dia tidak melakukan apapun, tetapi binatang api raksasa dapat memastikan, Dimas Wu tadi yang membantunya. Siapa? Keluarlah. Monster beruang hitam melangkah, dan meraung dengan keras. Saat ini, monster beruang hitam benar-benar sangat marah, dan sangat tertekan. Binatang api raksasa dengan tatapan dingin menatap monster beruang hitam yang kesal. Kemudian dengan nada dingin berkata, cepatlah pergi, kamu bukanlah iawan kami. Mendengar ucapan binatang api raksasa ini, monster beruang hitam sekali lagi menatap binatang api raksasa, kemudian dengan tersenyum muram berkata, aku tidak percaya, ternyata benar-benar ada hantu. Setelah ucapannya menghilang, monster beruang hitam langsung memusatkan tatapannya, tubuhnya memancarkan amarah. Dengan membawa kekesalan, dia menerjang ke arah binatang api raksasa. Saat menerjang, monster beruang hitam meraung, tubuhnya yang besar melesat, kemudian mendekatinya, dan dengan keras menekan tubuh binatang api raksasa. Binatang api raksasa tidak akan membiarkannya, tubuhnya yang besar langsung melesat keluar, bergerak menyerang ke arah monster beruang hitam. Duar. Dua monster kuat sekali lagi melakukan pertarungan. Seketika pertarungan mereka sangat sengit, namun kali ini, monster beruang hitam yang marah, ternyata tertekan oleh binatang api raksasa, seakan-akan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengembalikan serangannya. Mungkin karena serangan Dimas Wu tadi, membuat luka fisik yang cukup serius pada monster beruang hitam, sehingga binatang api raksasa setelah mendapatkan dukungan ini, dia sekali lagi menjadi percaya diri, atau mungkin binatang api raksasa setelah pertarungan tadi, telah membuat energi di dalam tubuhnya, mengalir dengan semakin lancar. Kesimpulannya, sekarang binatang api raksasa, lebih kuat dan ganas daripada sebelumnya,
benar-benar sama sekali berbeda dengan dirinya yang ceroboh sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat? Monster beruang hitam yang tertekan oleh binatang api raksasa dirinya semakin tertekan mundur. Dia benar-benar tidak menyangka, benar-benar tidak menduga kenyataan di depannya ini. Kemudian, yang menjawabnya adalah serangan binatang api raksasa yang semakin ganas. Duang duang duang. Binatang api raksasa sangat ganas, serangannya bertubi-tubi, kekuatannya benar-benar mengejutkan, monster beruang hitam terhantam hingga babak belur. Dimas Wu yang menyaksikannya, melihat monster beruang hitam sudah terhantam oleh binatang api raksasa hingga sekarat, dia segera berkata, sudah cukup. Binatang api raksasa sedang menghantamnya dengan puas, namun, setelah mendengar perintah Dimas Wu, dia segera menghentikannya. Monster beruang hitam melihat itu, dia langsung terkejut, dia awalnya mengira, binatang api raksasa sedang melindungi Dimas Wu dan Dreamy dua manusia ini. Tetapi sekarang sepertinya, monster bodoh ini sepenuhnya mendengar perintah dari Dimas Wu yang merupakan manusia ini. Ini sebenarnya apa? Kenapa monster yang terhormat, dapat mendengar perintah manusia yang kecil itu? Monster beruang hitam tidak mengerti. Dan di saat ini, Dimas Wu melangkahkan kakinya, dia melangkah hingga ke depan monster beruang hitam, kemudian dengan nada dingin berkata, aku berikan kamu dua pilihan, menyerah kepadaku, atau mati. Sikap Dimas Wu terlihat arogan, dan nada bicaranya terlihat percaya diri. Monster beruang hitam terkejut, terlihat dia belum kembali sadar. Dia tidak pernah berpikir, ada seorang manusia, di daerah kekuasaannya, dapat memberikannya pilihan yang begitu berani dan angkuh. Di saat monster beruang hitam terkejut, tiba-tiba binatang api raksasa bersuara, dengan nada dingin berkata, beruang hitam, Tuan menganggap keberadaan dirimu, ini adalah keberuntunganmu, aku dengan tulus menyarankanmu, lebih baik kamu memilih menyerah, dan jangan melakukan perlawanan apapun. Ucapan binatang api raksasa ini jujur, dia sudah menganggap, Dimas Wu ini, sudah sangat kuat hingga monster manapun, bahkan Raja Monster, juga sudah bukan lawannya. Binatang api raksasa benar-benar terkejut dengan kekuatan Dimas Wu, tetapi di dalam hatinya dia juga mengaguminya. Dia tidak berharap monster beruang hitam melakukan perlawanan apapun, dia benar-benar tulus memberikan saran pada monster beruang hitam. Tuan. Kemudian, saat monster beruang hitam mendengar ucapan ini, ekspresi wajahnya seperti sedang bertemu hantu, dia benar-benar tercengang menatap binatang api raksasa. Dia benar-benar tidak menduga, monster yang begitu terhormat, ternyata memanggil manusia dengan sebutan Tuan, bagaimana ini dapat membuat dirinya mempercayainya. Harus diketahui, kekuatan binatang api raksasa, sudah termasuk tingkat atas di benua monster. Monster beruang hitam benar-benar tidak mengerti dengan pola pikir aneh binatang api raksasa. Hahaha, ternyata kamu memanggil manusia ini Tuan. Awalnya aku mengira kamu sedang melindungi mereka, tidak disangka ternyata kamu adalah budak mereka. Kamu benar-benar memalukan monster, harus kamu ingat kita para monster dapat terkurung seperti ini, semuanya karena manusia, dan ternyata kamu masih menjadi anjing bagi mereka. Sekarang, ternyata kamu masih ingin membujukku. Kamu ini benar-benar konyol. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak akan menyerah pada manusia ini. Setelah terkejut, wajah monster beruang hitam menjadi muram, kemudian berteriak dan tertawa dengan kears. Dia menertawakan sikap binatang api raksasa yang memalukan, menertawakan kebodohan binatang api raksasa. Dia benar-benar sangat kesal. Dia sangat kesal kepada binatang api raksasa yang menyerah pada manusia, sehingga tidak mungkin dirinya akan terbujuk oleh binatang api raksasa. Binatang api raksasa sama sekali tidak peduli dengan cibiran monster beruang hitam. Dia dengan serius berkata pada monster beruang hitam, tadi jika tuanku tidak berbelas kasih padamu, kamu pasti sudah lenyam menjadi abu oleh tinjuan tadi. Mendengar ucapan ini, monster beruang hitam tiba-tiba berubah. Dia teringat dengan tinjuan tadi, kemudian tanpa sadar muncul ketakutan dalam hatinya. Itu kamu.
Monster beruang hitam tidak dapat mempercayainya. Serangan energi sejati yang begitu kuat, ternyata keluar dari manusia yang begitu kecil. Dia dengan tercengang menatap Dimas Wu, dan tatapannya dipenuhi oleh ketidakpercayaan. Menurutmu, wajah Dimas Wu terlihat datar, kemudian menatap monster beruang hitam, dan berkata dengan nada dingin. Monster beruang hitam terkejut, kemudian dia melihat Dimas Wu. Dia melihat Dimas Wu benar-benar terlihat biasa saja, kemudian dia kembali menggelengkan kepalanya, kemudian dengan pasti berkata, tidak mungkin, kalian tidak perlu menipuku. Setelah ucapan monster beruang hitam menghilang, Dimas Wu tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menghentakkannya dengan ganas. Duang. Setelah hentakan kakinya, seketika, suara yang keras muncul, tanah berguncang, tanah yang berada di bawah kakinya, retak, dan juga tidak berhenti menjalar, seolah-olah seluruh tanah yang luas ini, akan segera runtuh. Ekspresi monster beruang hitam berubah, Dimas Wu yang berada di hadapannya, seakan-akan seketika menjadi terangkat tinggi, menjadi raksasa yang sangat agung di seluruh bumi, monster beruang hitam yang besar, seketika ingin memujanya. Pada saat ini, monster beruang hitam pertama kali merasakan, dirinya menjadi sangat kecil, dan sangat tidak berdaya, seolah-olah, yang dia hadapi, bukanlah manusia biasa, tetapi seperti sebidang langit, yang dapat sepenuhnya menekannya. Hingga saat ini, monster beruang hitam baru dapat percaya, tinjuan yang muncul sebelumnya, adalah dikeluarkan oleh Dimas Wu. Dia juga mengerti, binatang api raksasa yang begitu kuat, mengapa dapat menyerah pada manusia. Manusia yang diremehkan olehnya ini, pasti bukanlah manusia biasa, kekuatannya, mungkin jauh dari yang dia bayangkan. Monster beruang hitam, benar-benar dibuat terkejut. Aku beri kamu kesempatan terakhir, menyerah padaku, atau mati. Dimas Wu menatap dengan tatapan dingin, dan berkata dengan nada yang penuh dengan kepercayaan diri Iyagi. Dengan ini, monster beruang hitam sudah tidak seangkuh sebelumnya. Dia dengan ketakutan menatap Dimas Wu, kemudian menjadi ragu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, dengan nada yang berat, aku bersedia menyerah. Ini adalah keputusan setelah monster beruang hitam memikirkannya beberapa saat, dia sangat tahu dirinya bukanlah lawan Dimas Wu, jika dia tidak memilih menyerah, maka dia hanya akan mati. Bagus. Dimas Wu berkata dengan nada datar. Di waktu yang sama saat berbicara, di dalam pikiran Dimas Wu, tiba-tiba terdapat seutas pikiran spiritual yang keluar, dan langsung masuk ke dalam pikiran monster beruang hitam. Setelah pikiran monster beruang hitam dimasuki oleh Dimas Wu, seketika ekspresinya berubah, kedua matanya dipenuhi oleh ketidakrelaan. Dirinya yang memilih menyerah, sebenarnya karena tidak berdaya, sekarang, setelah menyadari Dimas Wu menggunakan pikiran spiritual mengendalikannya, tentu saja dia menjadi semakin merasa tidak reka. Dimas Wu mendapatkan pikiran monster beruang hitam hingga ke paling dalam, tatapannya tenang, kemudian dengan nada dingin berkata, aku tahu kamu tidak rela. Tetapi aku jelaskan dahulu, aku tidak meminta kamu terus-terusan selalu menurutiku, selama aku dapat keluar, maka kamu akan kembali bebas. Monster beruang hitam mendengarnya, tatapannya berkilau, dan tanpa ragu, dia segera menjawab, baik. Dimas Wu menganggukkan kepalanya, kemudian, dia membawa Drimidu, binatang api raksasa, monster beruang hitam, bersama-sama pergi ke gunung. Setelah tiba di kaki gunung, Dimas Wu dengan serius menatap gunung yang tinggi lagi, kemudian, dengan tenang berkata, di ruangan ini tidak ada patung dan senjata suci, kita langsung pergi ke ruangan selanjutnya saja. Tidak ada. Drimidu terkejut. Dan bertanya, dia bingung, mengapa bisa seperti itu. Dimas Wu dengan tegas berkata, benar. Meskipun Drimidu merasa bingung, tetapi dia juga tidak terus mempertanyakannya, bagaimanapun, bagi dirinya, apapun ucapan Dimas Wu, semuanya dapat dipercaya. Selanjutnya, sekumpulan manusia dan monster tiba di lereng gunung, datang ke gerbang istana di lereng gunung. Setelah beberapa menit, Dimas Wu, Drimidu,
binatang api raksasa, monster beruang hitam, melewati gerbang istana, dan tiba di ruangan selanjutnya. Ruangan ini tetap terdapat sebuah tanah yang luas, dan terdapat gunung roar-roar-roar. Di saat mereka tiba di ruangan ini, seketika di depan mereka terdapat banyak monster, yang menerjang menghampiri mereka. Satu persatu monster tersebut, semuanya sangat ganas, aura kemarahan mereka menerjang ke atas langit, tatapan mereka terlihat merah, terlihat mereka dipenuhi oleh amarah, dan segera menerjang ke arah Dimas Wu dan yang lainnya. Tanah yang begitu lebar, semuanya dibuat terguncang karena hentakan dari mereka. Seluruh tanah seakan-akan terjadi gempa yang besar, udara dipenuhi oleh aura ganas yang tidak ada habisnya. Di waktu yang sama, dari 4 arah lainnya, masih terdapat monster yang lainnya, terus-menerus berdatangan dari kejauhan. Dibandingkan dengan beberapa ruangan sebelumnya, ruangan di sini jelas memiliki monster yang lebih banyak, dan lebih kuat. Saat Dreamy Do melihat kondisi ini, dia langsung terkejut, ekspresi wajahnya menjadi sangat tertekan. Namun, Dimas Wu, binatang api raksasa dan monster beruang hitam, terlihat tenang, dan tidak terkejut sama sekali. Roar-roar. Selanjutnya, binatang api raksasa yang berkobar, dan monster beruang hitam yang besar, langsung meraung, dan menerjang ke depan. Dimas Wu berdiri di sana tanpa bergerak. Dua monster yang berhasil dia taklukkan, sebenarnya juga memiliki kegunaan seperti ini. Jika ada beberapa hal yang merepotkan, maka dia tidak perlu mengatasinya sendiri, dan hanya perlu menyerahkannya saja kepada dua monster yang kuat tersebut. Kecepatan binatang api raksasa dan monster beruang hitam, semuanya secepat kilat, dalam sekejap mata, mereka sudah berada di tengah tanah, dan bertarung dengan monster yang menyerbu mereka. Pertarungan antara monster, secara resmi dimulai. Meskipun dua lawan banyak, tetapi, binatang api raksasa dan monster beruang hitam, semuanya mengeluarkan energi mematikan yang tidak tertandingi. Menghadapi puluhan ribu monster, mereka sama sekali tidak takut, dan aura mereka juga tidak menyusut. Dimas Wu tidak menyaksikan pertandingan sekumpulan monster ini, tatapannya langsung memeriksa seluruh ruangan, penglihatan dewanya mulai menjadi tajam. Pertandingan sekumpulan monster benar-benar sangat sengit. Binatang api raksasa dan monster beruang hitam menghantam kumpulan monster bertubi-tubi. Hanya saja, setelah memukul mundur sekelompok monster, maka akan ada kelompok monster lain yang datang kembali, tidak ada habisnya. Pertarungan monster dua lawan banyak ini, seolah-olah tidak ada habisnya. Setelah Dimas Wu memeriksa seluruh ruangan, dia menarik tatapannya, kemudian dengan nada datar berkata, "Cukup, tidak perlu membuang banyak waktu di sini Yagi." Setelah mengatakannya, Dimas Wu langsung menggenggam tangan Dreamy Do, membawa Dreamy Do terbang ke atas langit. Di waktu yang sama, tangannya yang Yin melambai sekali, kemudian sebuah energi sejati penghisap keluar, dan monster beruang hitam dan binatang api raksasa juga terangkat oleh Dimas Wu. Saat tiba-tiba dibawa oleh Dimas Wu, binatang api raksasa dan monster beruang tiam, semuanya terlihat bingung, dan tidak mengerti. Seolah-olah dalam kejapan mata, Dimas Wu sudah membawa mereka ke depan lubang hitam yang besar. Mereka berdiri di luar lubang hitam, tatapannya tertuju pada bagian dalam lubang hitam yang gelap seperti tidak ada dasarnya. Selanjutnya, seketika, pemandangan di depan mereka berubah. Mereka semua masuk ke dalam kegelapan. Seluruh ruangan benar-benar sangat gelap, layaknya berada di dalam jurang yang sangat dalam. Ini di mana? Monster beruang hitam melihat ke semua arah, dan dengan bingung berkata, "Di sini hanya ada kegelapan, dan tidak ada yang lain. Kenapa kultivasiku telah kembali seperti semula?" Tiba-tiba, Dreamy Do dengan senang berkata, dia tiba-tiba menyadari, kultivasi miliknya sama sekali tidak tersegel di sini, dan energi sejati dapat dengan bebas mengalir di dalam tubuhnya. Dia seakan-akan mendapatkan hidup yang baru, dan merasa nyaman di dalam hatinya. Monster beruang hitam juga tiba-tiba merasakan, energi sejati di dalam tubuhnya dapat dipancarkan dengan bebas. Seketika dia juga menjadi senang.
Tuan, ini tempat apa? Binatang api raksasa yang merasa bingung, dia bertanya kepada Dimas Wu, dengan penuh rasa penasaran. Dimas Wu tidak menjawab mereka, dia hanya dengan misterius berkata, nanti kalian juga akan tahu, ikuti aku. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe ya, terima kasih.